Selamat siang, selamat malam semuanya. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan media relations. Media relations atau hubungan media atau membuka hubungan dengan media merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap public relation dalam kegiatannya sehari-hari. Karena media merupakan partners dan harus selalu menjadi partner seorang public relations ke depannya. Media memiliki halayaknya sendiri dan memiliki kepercayaan publiknya sendiri, sehingga dengan memiliki hubungan baik dengan media, diharapkan seorang public relations akan mudah dalam menyampaikan segala pesan dan informasi yang dimiliki oleh public relations demi kepentingan perusahaannya, demi kepentingan kegiatan public relations-nya. Media relations merupakan kegiatan untuk mencapai publikasi atau penyiaran semaksimal mungkin. Sedangkan informasi yang disebarkan oleh public relations adalah untuk mencapai menciptakan pengenalan serta pengertian. Pengertian di mana maksudnya adalah tujuan dari pesan adalah agar dapat dimengerti oleh publik. Sedangkan public relations tidak bisa menyesuaikan segala pesannya terhadap berbagai macam karakteristik publiknya. Tapi media memiliki kemampuan untuk menyesuaikan bahasa penyampaiannya sesuai dengan apa yang dimengerti oleh publiknya. Sehingga inilah yang menjadi poin penting bagi seorang public relations untuk membuat hubungan baik dengan media. Karena pesan dari seorang public relations dapat diartikan sesuai dengan kebutuhan publik dari media tersebut oleh media yang bekerja sama dengan kita, yang memiliki hubungan baik dengan kita. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan pekerjaan public relations dalam menyampaikan pesan untuk menciptakan pengertian kepada publik. Karena ingat, setiap media memiliki publiknya masing-masing yang tentu dibarengi dengan kepercayaan mereka terhadap publiknya. Dan media dapat menciptakan pesan dan menyampaikan pesan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh publiknya. Oke, lanjut. Media relations adalah menjalin hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap organisasi. Ya. Media relations juga tidak hanya menjalin hubungan dengan media, salah satu media komunikasi. Ya, namun untuk melakukan publisitas, menyampaikan pesan, iklan, promosi, dan lain sebagainya, sesuai dengan aturan yang ada. Dengan media relations, kita memudahkan kita dalam publisitas. Karena ingat baik-baik, setiap media memiliki publiknya sendiri. Sehingga seorang public relations dapat
menyesuaikan pesan sesuai dengan yang diharapkan oleh media. Dan nanti media akan membuat pesan yang dibutuhkan oleh publiknya dengan sudut pandang yang diinginkan olehnya. Ya, dan merespon kepentingan media terhadap organisasi. Setiap organisasi atau komunitas memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Begitupun kepentingan mereka terhadap media. Begitupun sebaliknya. Dengan adanya media relations, kita dapat merespon kepentingan media terhadap organisasi atau perusahaan kita. Jadi, kita jangan egois, hanya memikirkan kepentingan kita aja terhadap media. Kita juga mementingkan kepentingan media terhadap kita. Itulah pentingnya public media relations. Ya, ada kepentingan media di situ. Kepentingan media itu apa? Kepentingan media salah satunya adalah mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta yang ada. Oleh karena itu, modal utama dalam media relations adalah kejujuran seorang public relations. Karena bila informasi yang disampaikannya benar-benar fakta dan sesuai dengan yang diinginkan oleh media, maka hubungan antara public relations dan media yang kita sebut dengan media relations akan berjalan dengan baik. Oke, lanjut. Media relations adalah merupakan bagian dari publik eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa. Sehingga sarana komunikasi antara organisasi dan publik untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, jadi media relations merupakan salah satu kegiatan PR eksternal atau public relations eksternal karena dilakukan dengan menjalin hubungan dengan publik di luar perusahaan. Ya. Tujuannya adalah untuk menjadi salah satu sarana komunikasi antara organisasi atau perusahaan kita dengan publik kita. Kita akan sulit untuk menyesuaikan pesan terhadap banyak sekali publik. Tetapi dengan bantuan media relations dan bantuan para media dari hubungan media relations kita akan dibantu oleh para media untuk menyampaikan pesan organisasi kita atau perusahaan kita terhadap publik. Gitu. Kepercayaan pada kegiatan media relations adalah yang paling utama. Sehingga dengan hubungan baik yang kita lakukan, diharapkan media dapat menyampaikan pesan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita kepada publik kita. Tentu dengan bantuan karakteristik medianya masing-masing. Kita sebagai seorang public relations tidak boleh ikut campur dalam penyampaian pesan media. Karena media memiliki kode etik dan cara penyampaiannya masing-masing. Yang bisa kita lakukan adalah menyediakan informasi atau pesan yang dibutuhkan media untuk disampaikan kepada publiknya dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya fakta yang ada. Oke, lanjut.
Media relations adalah menciptakan pengetahuan dan pemahaman, menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk membangun citra positif organisasi dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut. Karena tujuan dari public relations adalah menciptakan citra, ya, oleh karena itu salah satu tujuan dari media relations juga adalah untuk menciptakan citra positif dari pengetahuan, pemahaman, dan informasi yang disebarluaskan tentang organisasi dengan bantuan media sehingga dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi kita. Media relations adalah hubungan antara organisasi dengan pers, radio, televisi secara dua arah atau dua pihak. Dua arah merupakan hubungan timbal balik. Hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya. Ya, jadi bukan hubungan satu arah, tidak. Media relations merupakan hubungan dua arah antara kedua pihak. Jadi saling menguntungkan. Pers, radio, televisi membutuhkan informasi. Oleh karena itu, public relations harus dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh media. Dan kita membutuhkan media untuk menyampaikan informasi kita. Sehingga hubungannya hubungan dua arah. Saling membutuhkan antara kita dan media. Media pun membutuhkan kita, kita pun membutuhkan media. Hubungan dua arah inilah yang harus dirawat, dijaga, dan diciptakan oleh public relations dalam organisasi atau perusahaan. Media relations adalah komunikasi public relations untuk menjalin pengertian dan hubungan yang baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang. Berimbang artinya kita seorang public relations dengan bantuan media harus dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Ya, dibutuhkan oleh publik, makanya harus berimbang. Artinya, karena publik itu memiliki hak untuk mendapatkan informasi berupa pengetahuan yang penting baginya, informasi yang penting baginya, karena media akan menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh publiknya. Itu pun public relations. Seorang public relations harus dapat menyampaikan informasi atau pesan yang sesuai dengan kebutuhan publiknya. Itulah kenapa dengan bantuan media relations, komunikasi public relations dapat terjalin dengan baik dengan publiknya lewat bantuan media. Sehingga publikasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal karena pesan yang disampaikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh publik. Gitu. Oke. Pentingnya public relations membina hubungan pers. Satu, untuk memperoleh publisitas yang seluas mungkin mengenai kegiatan serta langkah lembaga organisasi yang baik untuk diketahui umum. Dua, untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media, liputan, laporan, ulasan, tajuk yang wajar, objektif, dan seimbang. Ingat ya, pesan itu harus seimbang. Kita tidak boleh memberitakan keegoisan kita sendiri secara public relations. Tapi kita juga harus mengerti kalau publik membutuhkan informasi. Karena public relations itu merupakan jembatan antara perusahaan atau organisasi kepada publik dan antara publik kepada dengan perusahaan. Karena tugas kita sebagai jembatan komunikasi artinya kita harus berimbang dan seimbang. Mementingkan perusahaan dan organisasi, begitupun mementingkan kebutuhan publik kita. Ya.
Ketiga, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan kegiatan lembaga atau organisasi. Sehingga dengan berimbangnya informasi, diharapkan kita dapat membuat perencanaan kegiatan lembaga perusahaan kita dengan baik karena sesuai dengan keinginan publik kita. Keempat, untuk melengkapi data atau informasi bagi pimpinan lembaga atau organisasi bagi keperluan pembuatan penilaian secara tepat mengenai situasi atau permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan perusahaan. Ya. Kelima, mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi oleh saling percaya dan menghormati. Bentuk-bentuk kegiatan hubungan pers. 1. Konferensi pers. Nah, kegiatan ini kan kegiatan yang sangat sering, mungkin banyak orang yang lebih familiar dengan kegiatan konferensi pers. Ya. Konferensi pers merupakan sebuah pertemuan para jurnalis yang sengaja berkumpul untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan topik-topik yang sedang hangat dibicarakan. Bisa juga konferensi pers ini sengaja dilakukan perusahaan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan tersebut kepada jurnalis. Jadi tujuan dari konferensi pers ini merupakan salah satu tools komunikasi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita selenggarakan untuk kepentingan kita dalam menyampaikan informasi kepada para jurnalis. Yang dibahas banyak hal. Ya, ada informasi-informasi yang berhubungan dengan perusahaan, informasi-informasi yang harus dijelaskan lagi lebih detailnya tentang perusahaan atau tentang berbagai isu yang berkaitan dengan perusahaan atau isu-isu berkaitan dengan publik. Ya, salah satunya klarifikasi permasalahan, terus klarifikasi produk. Kalau misalnya contohnya produk kita ada yang miss atau menghasilkan isu negatif, itu dapat menggunakan konferensi pers dengan mengundang para jurnalis untuk datang dalam kegiatan tersebut. Ya, diharapkan karena kegiatan konferensi pers ini lebih dikhususkan untuk menyampaikan informasi kepada para jurnalis, diharapkan informasinya itu dapat sesuai dengan kebutuhan para jurnalis. Ingat ya, kita itu sebagai public relation harus menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, karena itu dapat mempermudah hasil penyampaian pesan kita. Kedua adalah resepsi pers. Merupakan acara kumpul-kumpul para jurnalis dalam kondisi yang santai dan menyenangkan. Acara ini biasa dilakukan secara informal dalam suatu acara yang sudah direncanakan oleh dan terlebih terorganisasi. Dalam kegiatan resepsi pers ini, para pemburu berita diundang untuk meliput suatu acara. Nah, ketiga adalah kunjungan pers. Untuk memperjelas berita yang dibuat, seringkali dibuat sebuah perusahaan atau organisasi yang mengundang wartawan atau kerja media untuk mengunjungi perusahaan atau organisasi mereka. Oleh karena itu, tidak jarang pekerja media ini melakukan kunjungan ke pabrik. Ya. Kunjungan pers ini adalah agar para jurnalis itu tahu, oh inilah yang sebenarnya tentang perusahaan kita. Kalau ada isu negatif tentang beberapa tools di produk kita, undang saja media
Nih, silakan para jurnalis, lihatlah kebenarannya. Beginilah apa adanya. Oleh karena itu, seorang public relations harus menampilkan fakta dan kejujuran agar para jurnalis dapat memberitakan kebenaran sesuai dengan apa adanya. Ya, jangan menahan para jurnalis karena kita tidak bisa menahan mereka. Kalau kita menahan mereka untuk mendapatkan informasi dari perusahaan kita, nanti malah kita yang kena. Karena dalam kegiatan media relations, kepercayaan mereka lah yang penting. Ya, untuk mendapatkan kepercayaan mereka, kita harus terbuka pada media. Salah satunya dengan kunjungan pers. Keempat adalah press call. Ada kegiatan dilakukan oleh seorang praktisi public relation dari suatu perusahaan atau organisasi untuk menyampaikan informasi atau berita pada pekerja media dengan menggunakan telepon. Nah, biasanya konfirmasi public relations itu pada media salah satunya adalah menggunakan telepon. Ya, biasanya kalau darurat, kalau tidak bisa nih, disampaikan lewat konferensi pers karena terlalu lama, takut beritanya menjadi simpang siur dan menjadi isu-isu yang mungkin bisa menghancurkan nama baik perusahaan, ya bisa menghancurkan pemahaman publik terhadap perusahaan, bisa menimbulkan pemahaman negatif dari publik terhadap perusahaan. Kita bisa melakukan press call untuk mengklarifikasi dahulu secara cepat kepada media. Ya, kalau perusahaan kita itu tunggu sebentar atau bagaimana caranya komunikasinya. Contohnya adalah kami mohon untuk menunggu bagi para media. Kami sedang mencari dan menyusun penyampaian informasi terhadap isu tersebut secara lebih lengkap. Begitu. Karena apa? Agar para jurnalis mendapatkan informasi dari kita soal public relations, bukan dari tempat lain. Ya, tujuan kita bukan menstop para media untuk mencari informasi, tidak, tapi agar meluruskan semuanya terlebih dahulu sebelum isu-isunya menyebar. Karena isu yang tidak baik menyebar pun akan menjadi masalah bagi seorang public relations. Dengan press call diharapkan public relations bisa menuntun para jurnalis untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya lewat public relations sendiri dengan bantuan telepon terhadap para jurnalis atau pekerja media. Ya. Kemudian media briefing merupakan kegiatan dilakukan oleh seorang humas untuk memberikan penjelasan singkat kepada para jurnalis sebelum kegiatan dilakukan. Tujuannya supaya setiap wartawan yang berlaku selama acara berlangsung dengan harapan supaya kegiatan peliputan yang dilakukan oleh wartawan tidak mengganggu acara yang diadakan. Media briefing ini adalah untuk memberikan atau memberi informasi kepada media atau para awak media atau para jurnalis untuk memberitahu kepada mereka tata cara atau aturan-aturan yang berlaku selama acara atau event tertentu. Tujuannya agar tidak ada miskomunikasi. Tujuannya agar dalam acara tersebut kita berdua antara hubungan kita dengan media itu begitu nyaman. Ya, jadi kita harus memberitahu pada media. Media, begini loh, ini loh spot-spot untuk kalian dapat menaruh kamera, spot-spot para media dalam mengambil sudut pandang pemberitaan. Misalnya sudut pandang channel untuk kameranya di sini nih, gitu. Ya, jadi biar sama-sama enak dalam sebuah event itu. Ya, jadi biar tidak menyebar juga para media. Biar kalaupun ternyata harus mengambil foto-foto tertentu,
sangat mudah mengambilnya. Begitu, jadi mempermudah juga bagi para media untuk menempatkan sudut pandang pengambilan kamera mereka. Begitu, ya. Oke, kemudian ada juga media event. Media event yang dimaksud di sini adalah kegiatan dilakukan dengan mengundang media massa, ya, cetak maupun elektronik, ketika berusaha menjadi sponsor dalam launching suatu produk tertentu. Ya. Kemudian ada juga radio, televisi, newspaper, dan magazine interview. Ada beberapa acara pers yang bisa dilakukan yang oleh public relations sebagai kegiatan media relations. Acara tersebut adalah interview di radio, televisi, koran, maupun majalah. Yang dimaksud interview di sini adalah media massa tersebut melakukan interview dengan beberapa narasumber dari perusahaan tersebut. Ini sering banget yang dilihat ya, interview, talk show, ya, atau workshop. Nah, itu tuh salah satu bentuk kegiatan media relations. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan informasi dengan bantuan media. Kemudian radio talk show dan television talk show. Radio talk show dan television talk show juga salah satu bentuk dari kegiatan media relations. Kemudian ada development of your organization or television program. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengembangkan program-program televisi atau program-program radio dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Kemudian ada meeting of editors. Bertemu dengan para editors media menjadi hal yang penting. Sayangnya kegiatan ini kurang menjadi perhatian karena selama ini pendekatan public relation hanya pada tulis atau penulisan press release dan konferensi pers. Padahal menjalin hubungan baik dengan para pemilik media itu penting. Tujuannya apa? Jika ada informasi negatif yang muncul, kita dapat langsung meminta bantuan untuk memblok dulu informasinya. Karena kalau memang itu informasi negatif, kita juga tidak boleh merusak nama media, kan? Ketika harus memberitahu pada media, tunggu sebentar dong. Itu informasi bukan kayak gitu. Biar kami memberikan informasi sesungguhnya, sebenar-benarnya. Nah, hal tersebut akan mudah kita lakukan kalau kita memiliki hubungan baik dengan para media, dengan para pemimpin media. Kita tidak boleh mendoktrin mereka untuk menyesuaikan pemerintah sesuai dengan kita, nggak boleh. Tapi dengan media meeting with editor ini, diharapkan kita dapat menyesuaikan informasi sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi dengan bantuan para editor, kita dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya pada mereka untuk kepentingan media juga, kan. Kalau public relations itu bisa memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan membuat media menyampaikan isu atau informasi yang memang benar adanya, itu akan membantu media juga membangun citra positif media juga, karena memberitakan yang sebenar-benarnya, bukan hanya isu saja. Karena isu itu kan masih bebas ya, belum tentu benar. Nah gitu, jadi kita juga membantu media nih untuk membuat citra media jauh lebih baik lagi. Ya, untuk membuat citra positif kita, hubungan kita terhadap media jauh lebih baik lagi. Ya, tahap media relations. Mengidentifikasi krisis. Untuk mendapatkan identifikasi krisis, seorang public relations perlu melakukan penelitian. Bila krisis terjadi dengan cepat, penelitian harus dilakukan secara informal atau sangat gila. Nah, salah satu kegiatan dari tahap media relations ini adalah untuk menangani krisis. Krisis apa? Krisis informasi. Salah satunya apa? Hoax. Hoax harus segera ditangani oleh public relations. Dengan bantuan media relations. Media akan memberitakan hal yang sebenar-benarnya. Mereka tidak mungkin memberitakan hoax karena mereka punya etika publik, ya, punya etika jurnalis, punya kredibilitas yang baik, sehingga dalam menangani krisis
seorang public relations harus dapat memberikan informasi yang baik terhadap atau kepada media agar mereka dapat menyampaikan informasi kepada publik sebenar-benar tentang krisis itu seperti apa, kebenarannya seperti apa. Kita juga bisa melawan hoax dengan media relations. Kemudian penelitian ya, saya sudah pernah bilang dari awal bahwa kegiatan public relations adalah yang paling penting, salah satunya fact finding, pencarian fakta, dan salah satu penelitian research. Karena informasi yang benar-benar baik, tepat, dan sebenar-benarnya akan membuat krisis itu dapat mudah diselesaikan. Beda dengan informasi yang hanya sedikit, kita tidak bisa menyelesaikan informasi atau isu negatif dengan informasi yang sangat sedikit. Kemudian, menganalisis krisis seorang public relations bukannya sekadar petugas penerangan yang melulu mengandalkan aksi. Sebelum melakukan komunikasi, ia harus melakukan analisis atas masukan yang diperolehnya. Jadi ada analisis yang atas masukan yang diperolehnya ya. Ya jangan egois hanya ingin kepentingan diri sendiri aja yang dilihat, gak boleh. Tapi kita bisa menganalisis apa sih yang kita dapatkan ini. Benar gak sih informasi yang kita dapatkan? Dari mana informasi ini? Dan kita juga bisa meminta para media untuk itu. Ya, kalau media sudah memiliki hubungan baik dengan kita, mereka bisa akan konfirmasi dulu pada kita. Benar gak sih informasi kayak gini? Ya, kemudian mengisolasi krisis. Karena krisis adalah penyakit. Kadang bisa juga diartikan lebih dari penyakit biasa. Oleh karena itu, untuk mencegah krisis yang menyebar luas, ya harus diisolasi. Artinya, kita bisa menghentikan informasi negatif itu dengan bantuan media. Karena jika media diberitahu bahwa informasi itu bukan benar adanya, mereka pun tidak akan sembarangan menginformasikan. Karena media pun punya kredibilitas dan nama baik. Nah, kita juga harus menjaga nama baik mereka. Dengan apa? Dengan bukan hanya kita memberitahu bahwa itu tuh nggak benar loh informasi kayak gitu, tapi kita juga menyediakan informasi yang benar-benar sebenar-benarnya untuk mereka. Ya, jadi mereka pun memiliki citra dan yang dibangun dari kepercayaan publik terhadap mereka. Kita pun membangun citra dengan memberikan informasi yang sebenar-benarnya yang dibutuhkan oleh media. Sehingga hubungan ini dapat menyelesaikan krisis yang ada di perusahaan. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk yang mau mendengarkan tentang materi yang saya paparkan. Apa yang saya sampaikan hanya sebagai contoh-contoh perkuliahan. Ya, dari para mahasiswa saya silakan kerjakan tugas dan tugas dan kuisnya dengan sebaik-baiknya. Ingat ya, harus ada pemahaman kalian terhadap tema yang saya berikan dalam tugas. Ya, kemudian kuis dikerjakan dengan sebaik-baiknya juga. Kumpulkan semua tepat waktu. Ya, terima kasih telah mendengarkan video ini. Terima kasih telah mendengar pemaparan saya tentang media relations dan kegiatan media relations. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan jika ada lebihnya, dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Dan saya tidak bermaksud untuk menghina atau menjatuhkan beberapa pihak tertentu bila ada yang merasa terhina. Semua yang saya lakukan ini untuk kepentingan perkuliahan dan contoh dalam perkuliahan. Ya, terima kasih semuanya. Ingat, dalam komunikasi kita sepakat untuk tidak sepakat. Karena manusia itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dan harus kita hargai. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.